berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus kepada pemirsa Holy Lovers. Harapan saya
Anda sehat, Anda bahagia saat mendengar khotbah ini. Hari ini saya menyampaikan judul khotbah saya bahwa Allah itu adalah kota benteng kita yang dikutip dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Tapi saya hanya membaca di awal ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya ingin kemukakan bahwa Allah itu kota benteng kita. Ada 3 kebenaran yang saya sorot menjadi perenungan kita. Yang pertama, bahwa Allah kota bentengku adalah pengalaman, harus menjadi pengalaman setiap orang percaya. Nah, pengalaman apa yang dialami oleh pemazmur ini? Ya. Pengalamannya di ayat ini yang menyatakan bahwa mereka mengalami perlindungan Tuhan. Ya, ketika mereka berjalan, ya, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka di satu tempat, ketika mereka mengalami persoalan, mereka mengalami ada satu kekuatan. Jadi kekristenan itu banyak mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Ya. Pertolongan dalam banyak segi, pertolongan dalam ekonomi, pertolongan dalam kesehatan, ya, perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancam. Ya. Ini harus menjadi pengalaman bagi anak-anak Tuhan. Nah, kalau bicara pengalaman, bahwa hidup kita itu seperti roda. Kadang dia di atas, kadang di bawah. Pengalaman Daud, kadang di air yang tenang, kadang di padang rumput yang hijau, kadang jiwanya disegarkan. Tapi kadang juga mereka mengalami di lembah kekelaman. Tapi dalam situasi apapun, itu adalah sebuah pengalaman. Jadi bersama Tuhan, dalam situasi apapun, Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah penolong kita. Terlebih dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini. Tapi berdasarkan iman saudara, percayalah Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, Allah kota benteng bagi kita di ayat 6, Mazmur 46 ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya. Jadi Allah kota benteng bagi kita bahwa membuktikan Ia hadir dalam segala keadaan. Ya. Dia hadir waktu kita susah. Dia hadir waktu kita sakit. Dia hadir ketika kita kekurangan. Dan Dia hadir ketika kita senang, ketika kita bahagia. Dan Dia bukan hadir dalam segala keadaan. Ya, Dia hadir dalam posisi 24 jam bersama kita. Dia hadir dengan istilah pemazmur 121. Dia tidak pernah terlelap. Jadi dia bukan hadir tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Ya. Jadi bila mana Tuhan bisa hadir dalam segala keadaan, ini sangat luar biasa. Yang saya menyimpulkan di bagian kedua ini,
bahwa penyertaan Allah itu sangat penting dalam hidup kita. Hidup kita tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan turun tangan, tanpa kehadiran Tuhan, hidup ini hampa. Hidup ini tidak akan membuat sesuatu yang membahagiakan hidup kita. Yang ketiga, Allah adalah kota benteng kita, adalah Allah yang mengajak kita untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi dia bukan sekedar Allah perlindungan kita, dia bukan sekedar hadir, tapi dia ingin hari-hari ini sebagai kita anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang komit kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, anak-anak Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita diberi kesempatan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, itu kita bisa lihat di ayat 8. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan suruh kita melihat, ya, hidup ini adalah peperangan, hidup ini adalah pergumulan, ya, hidup ini adalah tantangan, hidup ini kita menghadapi banyak kesulitan. Ya, sepertinya nggak bisa berhenti. Tapi saya percaya apa yang dikatakan firman, bahwa Allah kota benteng kita, dia bisa menghentikan peperangan itu. Dan saya sangat percaya bahwa COVID-19 Tuhan bisa hentikan. Kita akan lihat bersama. Soal kapan kita sepakat dengan bangsa pemerintah kita nggak tahu kapan. Tapi indah pada waktunya. Waktu Tuhan yang paling tepat, yang manusia tidak bisa merekannya. Tapi yang intinya, Tuhan akan menghentikan setiap persoalan kita, setiap apa yang kita hadapi. Kemudian yang mematahkan busur panah, ya, busur panah yang kita tidak tahu dari mana datangnya, menghantam kita, merongrong kita, dan kita bisa melihat, dia bisa patahkan. Ya, jadi musuh yang anak panah itu ke kita, dia bisa hentikan. Ya. Menumpulkan tombak, ya, membakar kereta-kereta perang dengan api. Jadi saudara bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, persoalan kita, bahwa Tuhan mau, marilah kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Daud pernah berkata, bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang besar. Yang besar itu adalah Tuhan yang membuat, dan kita akan melihatnya. Alkitab selalu berkata begini, memberikan harapan kepada kita, bahwa orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan melihat anak cucunya terlantar, tidak akan meminta-minta. Itu kita akan lihat. Masa depan anak-anak kita akan lihat perbuatan Allah yang besar. Masa depan gereja, Tuhan akan tunjukkan perbuatan yang besar. Masa depan usaha pekerjaan saudara, saudara juga akan melihat perbuatan Allah yang besar. Makanya saya berharap kepada kita semua bahwa di penutup khotbah saya ini, di Keluaran 14 ayat 14 berkata begini, ya, kamu berdiam diri, aku berperang. Ya. Jadi menghadapi peperangan hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi pergumulan hidup, Allah adalah kota benteng kita. Ya, yang saya katakan, dia melindungi, dia menyertai, ya, dia menghentikan. Tapi ada satu sikap bagi kita anak Tuhan, berdiam diri. Istilah dari kitab Yesaya itu menanti-nantikan Tuhan. Arti menanti-nantikan Tuhan itu kita melekat dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, ya, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan
dan Tuhan yang akan berperang. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kiranya Tuhan memberkati harapan saya, doa saya, bahwa apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan kota benteng kita, Tuhan perlindungan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba telah menyampaikan kebenaran ini, bahwa Tuhan adalah kota benteng hidup kami. Bentengilah kehidupan kami dari segala anasir kuasa gelap, dari segala anasir penyakit, dari semua hal-hal persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami akan menyaksikan Tuhan akan menghentikan, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menjawab setiap doa kami. Kami menantikan jawaban dari Tuhan. Kami menantikan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Tuhan Yesus memberkati. So strong.